teman-teman, perkenalkan nama saya Fenita Syamarsita. Saya dari jurusan Psikologi di Esa Unggul. Oke teman-teman, di sini saya ingin memberikan informasi terkait COVID-19. COVID-19 itu sendiri pernah menjadi trending pertama di seluruh negara. Mengapa demikian? Karena dengan munculnya COVID-19 itu sendiri mengakibatkan penurunan terhadap perekonomian negara. Karena beberapa negara telah menetapkan sistem lockdown, di mana masyarakatnya tidak memiliki aktivitas di luar rumah, sehingga mengakibatkan tidak adanya proses jual beli ekspor maupun impor, seperti itu. Mungkin dari teman-teman sudah ada banyak yang tahu apa sih COVID-19 itu. Oke, di sini aku sedikit menceritakan terkait COVID-19 itu. COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis penyakit corona virus yang baru, yakni SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019. Mungkin teman-teman sudah banyak yang jenuh karena di rumah aja, ya kan? Kalian bertanya-tanya, apakah virus COVID-19 ini sudah ditemukan obatnya? Oke, di sini aku bantu jawab ya. Saat ini belum ada pengobatan khusus yang efektif untuk infeksi virus corona tersebut. Vaksin pun kalau ada itu harus 18 bulan ke depan. Seperti itu untuk melakukan penemuan-penemuan untuk vaksin tersebut atau di tahun 2021. Untuk pencegahannya itu sendiri, kita harus sering cuci tangan pakai sabun atau di air yang mengalir. Hindari penyentuhan pada muka, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih indikasi seseorang terkena COVID-19? Oke, di sini aku bantu jawab ya. Untuk orang yang terindikasi virus corona akan mengalami gejala seperti sesak nafas, batuk, sakit tenggorokan, serta lusin. Bahkan ada beberapa pasien yang mengalami pneumonia atau masalah pada paru-parunya. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apakah virus itu berasal dari hewan atau bagaimana? Oke, ini aku bantu jawab ya teman-teman. Virus itu akan tetapi pada sequence whole genome virus 2019 COVID-2 dilakukan memiliki kesamaan reseptor sel dengan ular, sehingga dilakukan kajian lebih lanjut apakah ular dapat menjadi inang dari reseptor virus tersebut. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah corona dapat menyebabkan virus? Oke, di sini aku menjawab. Di sini aku memberikan informasi bahwa sebagian orang yang beresiko tinggi merupakan kelompok yang usia lanjut, yang memiliki imunitasnya yang rendah, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, akan mudah masuk ke dalam tubuh kita ketika imunitas kita menurun. Oke, apakah virus corona dapat menyebar melalui udara? Tidak. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus corona ditularkan melalui kontak tetesan kecil atau yang bisa disebut droplet dari saluran pernafasan. Apakah yang dimaksud dengan physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19? Physical distancing adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat. Secara sederhana, physical distancing adalah menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan siapapun. Dengan kata lain, tidak berdekatan dan tidak melakukan berkumpul-kumpul seperti itu. Dengan menerapkan physical distancing, penyebaran virus dapat dicegah. Ingat, virus tidak bergerak sendiri, tapi ada orang lain yang membawa kemana-mana. Bagaimana cara melakukan physical distancing? Yang pertama, kita harus tetap berada di rumah sesuai dengan panduan pemerintah. Yang kedua, bekerja, belajar, dan beribadah lebih baik di rumah saja. Yang ketiga, keluar hanya untuk belanja hal yang penting atau pengobatan, itu pun seminimal mungkin atau sepenting mungkin, atau bisa dibilang urgent atau darurat, seperti itu teman-teman. Dilarang berdekatan, selalu menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum, seperti itu. Mengapa sih kita harus memakai masker ketika kita keluar rumah saat pandemi COVID-19? Menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19 merupakan hal wajib dipakai terutama ketika berpergian keluar dari rumah. Masker menjadi hal
esensial karena mampu menangkal virus ataupun bakteri yang mau masuk ke dalam mulut atau hidung kita. Seperti itu. Mengapa orang lanjut usia rentan terhadap virus corona? Karena orang yang lanjut usia memiliki sistem imun yang rendah, yang lemah, ditambah adanya penyakit yang kronis dapat meningkatkan risiko tinggi pada COVID-19. Terjadi infeksi yang istilahnya bisa kita lihat akumulasi dari beberapa penyakit yang dia miliki atau bawaan dapat menyebabkan virus itu mudah masuk karena imunitas tubuh kita sangat rendah atau rentan imunitas kita sangat rendah. Apakah kita dapat mencegah COVID-19 itu? Ya, kita dapat bisa mencegah dengan cara ya seperti yang tadi saya bilang, mencuci tangan, menggunakan masker, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer jika kita tidak menemukan air yang mengalir dan sabun. Karena hand sanitizer itu memiliki 70% alkohol yang dapat membunuh kuman. Seperti itu teman-teman. Ada dua cara untuk mengetahui bagaimana caranya kita mengetahui apakah kita kena COVID-19 atau tidak gitu. Yang pertama yaitu rapid test. Rapid test itu bisa dilakukan di klinik-klinik atau di puskesmas. Tapi kembali lagi, rapid test itu hasilnya tidak terlalu akurat atau bisa dibilang hanya 50%. Yang lebih akuratnya itu yakni swab test, yaitu 100% yang dilakukan di rumah sakit dan ditangani oleh dokter. Oke teman-teman. Oke, di sini aku ingin memberitahukan bahwasanya Kobas itu merupakan gugusan tugas nasional yang meluncurkan mesin deteksi COVID-19 dengan Kobas 6800 fully automated molecular system. Mesin ini mampu untuk menguji sampel swab dengan kapasitas 1000 sampel per hari. Jadi Kobas itu merupakan alat yang dilakukan oleh para medis untuk melakukan swab test seperti itu teman-teman. Bagaimana cara menghilangkan COVID-19 dari permukaan benda sekitar kita? Oke, di sini virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama berjam-jam hingga berhari-hari. Namun cairan disinfektan yang seperti saya bilang tadi itu hand sanitizer dapat membunuh sementara dengan cara terbaik dan melakukan tindakan pencegahan yakni sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir minimal selama 20 detik. Bagaimana wabah virus corona itu akan segera hilang? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengeluarkan rilis bahwa dalam waktu singkat virus corona ini tidak akan hilang dari muka bumi. Dalam arti virus corona ini kan sudah mendunia, jadi untuk prosesnya itu sudah cukup lama karena belum ditemukan vaksin-vaksin untuk penyembuhannya seperti itu teman-teman. Seberapa parah sih COVID-19 itu? COVID-19 itu sebenarnya tidak terlalu parah ya jika kalian mengikuti protokol yang dilakukan oleh pemerintah seperti menggunakan masker, terus yang kedua menggunakan disinfektan atau hand sanitizer yang berisikan alkohol 70% atau mungkin bisa dengan air yang mengalir disertai dengan menggunakan sabun seperti itu. Dan yang ketiga menjaga jarak minimal 1 meter seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, secara kesimpulannya COVID-19 itu merupakan virus yang ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 dan menyebar ke beberapa negara yang mengakibatkan penurunan perekonomian negara sehingga pemerintah itu melakukan sistem lockdown untuk pencegahan penyebaran virus corona seperti itu teman-teman. Dan untuk penanganan virus corona itu sendiri kita cukup menggunakan masker sesuai dengan protokol pemerintah atau sesuai dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, menggunakan disinfektan, dan jaga jarak 1 meter minimal. Oke teman-teman, selama pandemi ini diharapkan untuk kalian tidak keluar rumah. Jika kalian ingin keluar rumah, pastikan kalian keluar rumah dengan hal-hal yang sangat darurat atau hal penting. Seperti itu. Terima kasih, selamat beraktivitas. Oke teman-teman, buat kalian yang sudah menonton video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Jangan lupa juga di-share ya. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas, semoga kalian suka dengan video ini.